Rafael Alun Trisambodo baru saja memasuki tahap penyelidikan di KPK. Namun ternyata ada lagi dugaan transaksi mencurigakan hingga ratusan miliar rupiah yang diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dari pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Imbas bergulirnya harta Rafael Alun Trisambodo yang dinilai mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan pencucian uang. PPATK mengungkap bahwa total uang yang tersimpan dalam puluhan rekening pejabat pajak Direktoral Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo mencapai 500 miliar rupiah yang sudah diblokir. Adapun rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dandi Satrio, dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael lantaran ada transaksi di luar kewajaran. Sebelumnya KPK telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait LHKPN senilai 56,1 miliar milik Rafael Alun Trisambodo yang dilaporkan pada 2021 dan dinilai tidak wajar. Lakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala gitu ya terhadap laporan harta dari penyelenggara negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Sementara pekan lalu mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo memenuhi panggilan KPK. Rafael telah memberikan klarifikasi terkait harta kekayaannya sebanyak 56 miliar kepada KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengulas gaya hidup mewah para pejabat aparatur sipil negara, kita sudah bersama Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia, Profesor Irfan Ridwan Maksum. Selamat sore, Prof. Irfan. Selamat sore, Mas David. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Irfan, di era media sosial, harta kekayaan pejabat negara ini seperti diumbar ke hadapan publik begitu ya. Bagaimana Anda melihat perilaku ASN yang seperti ini? Saya kira dari sisi kepantasan tidak tepat ya. Mestinya kita kan memperhatikan norms ya gitu. Keadaan masyarakat, apalagi setelah lepas pandemi gitu ya. Flexing ini mestinya ditahan gitu. Apalagi pejabat. Kalau mungkin masyarakat individu melakukan hal itu memang sulit negara masuk per individu. Tetapi kalau pejabat negara atau ASN secara umum itu mestinya nahan diri lah, gitu Mas David, saya kira. Baik, ya di satu sisi memang kita bersyukur juga bahwa ada pejabat yang kemudian memamerkan akhirnya pun ketahuan oleh netizen begitu dan dilaporkan. Kalau memang nggak dilaporkan kan justru malah kita nggak tahu begitu ya, masyarakat juga nggak bisa melihat begitu. Nah, Rafael Alun Trisambodo ini dipecat karena pelanggaran disiplin berat dengan tidak melaporkan harta kekayaannya. Jadi ada asetnya yang tidak dilaporkan. Nah, menurut Anda apakah ini banyak yang melakukan hal yang seperti ini, tidak melaporkan begitu? Kalau catatan kan sudah disebut angkanya ya, itu besar sekali di satu KL itu. Artinya kemungkinan di KL yang lain itu terjadi hal yang sama, iya saya kira. Nah, ini tugas yang harus dilakukan dan ini hikmahnya berarti bagus untuk kalau ilmu saya ngomong administrasi ini reform administrasi itu belum optimal. Jadi harus kencengin lagi gitu. Ilmu reform yang diajarkan lama sebetulnya ini ternyata relevan lagi ya. Jadi di tengah teknologi canggih, inovasi dan sebagainya, rupanya lembaga internal administrasi publik kita itu kalah cepat dengan kecepatan perkembangan yang terjadi itu. Nah, ini harus kejar lagi saya kira. Apa yang mesti dikejar begitu? Hal apa yang saat ini kalau dari sisi administrasi harus diubah begitu? Nah, itu kan sebetulnya kecolongan. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk memantau proses LHKPN dilaporkan di tingkat negara? Itu harus sejalan itu. Berarti ada yang belum connect gitu. Nah, ini harus sebesar mungkin dimanfaatkan sehingga bisa efektif. Nah, kekuatan kapasitas administrasi publik
di dalam menghadapi perkembangan dinamika lingkungan, dengan demikian bisa match. Soal ini termasuk di dalamnya ya, sehingga nggak mungkin itu kalau kuat lalu ada kebocoran gitu, kecuali memang etik ya, memang manusia itu kan greedy. Apapun kuatnya lembaga atau sistem itu tetap saja ada manusia greedy. Nah ini harus selalu itu ada perbaikan, evaluasi, kontrol terus gitu. Pemanfaatan teknologi canggih di era sekarang harus jadi keharusan gitu. Ya, jadi bahwa sebenarnya itu sudah dipamerkan cukup lama di Instagram atau di media sosial yang lain, namun dari pihak kementerian lembaga nggak ada sistem yang untuk memantau itu begitu ya, atau memang dibiarkan begitu saja? Menurut Anda yang mana nih yang benar? Saya kira nggak dibiarkan, hanya kita kan biasa bekerja atas rule. Nah mungkin di situ lalu kemudian leadership. Nah maka ini harus cepat ya. Kalau kapasitasnya bagus, rule-nya akan ikut itu. Nah teknologi yang bagus itu diikuti oleh rule yang bagus, sehingga leadership, aktor di dalam itu akan memanfaatkan sedemikian rupa. Nggak akan kecolongan lagi mestinya. Kalau reform benar-benar serius dipantau sama pemerintah. Ini ada tadi Pak Tasdik, saya kira dulu di Kemenpan RB ini jadi kerja keras yang mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nah, sebesar mungkin teknologi itu dipakai untuk juga memantau hal ini gitu. Ya, Baik. gitu Mas. Ya, apakah reform yang dimaksud oleh Prof. Irfan ini adalah yang seperti kemudian kita memiliki single security number begitu, seperti mungkin yang ada di Amerika begitu, sehingga semua pembelian apapun itu bisa terpantau begitu? Bisa, salah satunya itu. Jadi itu luas ya, diangkat reform itu hadap-hadapannya adalah dalam hal ini negara dengan lingkungannya gitu. Nah, reform itu ke dalam, ke lembaga. Nah ini lemah nih lembaga kita. Begitu lihat dinamika yang begitu hebat di era sekarang teknologi canggih, abad 21 ini yang luar biasa, dengan pandemi terus kita terkesiap semua, ini seperti kata orang Jawa, kedangdapan. Nah ini sudah mulai harus disiapkan dengan baik. Yang ke dalam rupanya tidak main-main, penting sekali. Pada masa yang lalu sudah dikejar, lalu kemudian ternyata dinamika lingkungan lebih cepat lagi. Nah ini bukan sekedar single identity number, tapi hal-hal yang terkait penggunaan teknologi seluruh aspek di dalam lembaga negara, KL, lembaga tinggi negara termasuk begitu, itu harus dimanfaatkan dengan baik, tidak sekedar duplikasi, nyontoh negara lain terus kita tidak menghayati untuk dipakainya gitu. Jadi artinya saling terkoneksi juga ini sangat penting ya, dari antara lembaga dan juga kementerian begitu, supaya data-data ini bisa mudah untuk di cross check begitu ya. Ya. Ya, apakah Anda silakan. Ya, apakah Anda menilai sanksi yang diberikan karena kasus ini menjadi viral? Sebetulnya sih kalau ditarik ke atas ini hikmahnya tinggi ya, hikmah dari peristiwa ini. Negara harus kerja keras untuk membenahi gitu ya. Kalau viral memang karena kita nggak bisa mencegah, karena kan teknologi itu. Yang penting adalah tidak melanggar ITE kan, tidak dipakai untuk kepentingan menghantam seseorang karena oleh orang lain tertentu gitu. Nah ini harus negara masuk dalam kasus seperti ini adalah soal tadi kebocoran, bagaimana kekayaan negara tidak terpantau. Itu kok bisa? Padahal ASN masuk dalam internal negara, kok bisa nggak kepantau? Itu apa? Lemah kan kesimpulannya, lemah, perlu dibantu teknologi sebetulnya. Lalu orang-orang canggih juga harus di-upgrade terus di dalamnya yang bekerja untuk memanfaatkan teknologi itu di era sekarang, kembali menguatkan kapasitas negara ini. Kelihatannya dari peristiwa ini harus sine qua non lah gitu, prasyarat ini untuk supaya dinamika lingkungan itu bisa diikuti dengan baik oleh administrasi publik kita gitu. Ya, karena sebelumnya kan PPATK dan KPK menyebut telah memberikan laporan hasil analisis LHKPN kepada Inspektorat Kementerian, ya kan, Inspektorat Jenderal. Apakah
di sini memang jadi terlihat posisi inspektorat ini lemah dalam mengawasi ASN di lembaganya, atau memang sengaja dalam artian ya sudahlah nggak usah terlalu disorotin begitu? Memang kalau Mas David ngomong sengaja kelihatannya terpengaruh kultur, ya kultur kita itu pekewo. Nah ini yang sebetulnya bagian dari reform. Reform itu menyangkut kultur dan struktur. Ketika struktur ada teknologi dipakai. Nah kultur ini nggak main-main, value disiplin, value yang harus adil, value yang bersih, profesional itu harus digenjot terus. Nah ini nggak membiarkan sebetulnya, karena mungkin ketidakberdayaan lihat situasi lingkungan yang lebih luas ya di masing-masing KL maupun yang lebih luas. Jadi ini sudah saatnya sama-sama secara elit juga harus jadi contoh, lalu kemudian pakai betul kapasitas ini apa persoalannya di dalamnya. Apakah teknologi harus digenjot tinggi dan orang-orangnya harus di-upgrade gitu ya. Baik. Jadi kultur dan juga teknologi. Baik, terima kasih Profesor Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia. Sehat dan sukses selalu, Prof. Amin. Sehat selalu, Mas David.